Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Ada shalom. Apa kabarnya luar biasa, amin. Mari semuanya kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita memuji Dia. Nama Tuhan. Mari sama-sama saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, kami sudah bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan dengan sukacita Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa, jika pada hari ini Tuhan Yesus kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan dalam ibadah online tengah minggu itu semua karena berkat kasih karunia-Mu Bapa. Kiranya Kau berkati setiap kami Tuhan, setiap kami beban berat, setiap kami yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, setiap kami yang sedang sakit Tuhan, kiranya Kau sembuhkan Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus tercurah Tuhan Yesus di atas kami. Engkau sendiri yang menutup bungkus kami Tuhan Yesus dimanapun kami berada Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu hadir nyata di tempat ini Bapa. Kini tiba saatnya Tuhan Yesus kami sama-sama Tuhan menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkatikan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Kami serahkan semuanya ibadah kami terus dalam tahap pengasihan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah bersyukur yang percaya dan siap untuk menerima firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, dan manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, oh dan hatiku bersuka padamu. Puji Tuhan, buat sore hari ini kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan untuk semua anugerah-Mu, untuk semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kalau hari ini Tuhan, kami masih boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah tengah minggu kami. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu Bapa lawatan-Mu, kami rindu Tuhan Yesus jamahan-Mu Bapa. Tuhan, urapi kami semua, umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu sore hari ini Bapa, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, di kamar-kamar kami Bapa, kami rindu lawatan-Mu, kami rindu Tuhan hadirat-Mu, kami rindu urapan-Mu Bapa. Oh Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan sore hari ini Bapa. Jamah setiap kami umat-Mu Bapa, agar setiap kebenaran firman-Mu yang ditaburkan sore hari ini, firman-Mu benar-benar Tuhan menjamah dan melawat kami, sehingga setiap kami Tuhan, kami memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Bahkan kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Kami serahkan setiap hati kami, pikiran kami, tubuh, roh dan jiwa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, berkat-Mu mengalir saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Urapi juga hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau persiapkan sore hari ini menjadi saluran berkat-Mu Bapa. Urapi hamba Tuhan, setiap kalimat yang keluar dari mulutku itu semua berasal dari Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau Tuhan, dan kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Sore hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang boleh kita ambil dari Yosua 1 ayat 9. Kita sama-sama membukanya dan membacanya. Kita baca bersama-sama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Firman Tuhan sore hari ini kita ambil dari Yosua 1 ayat 9, 1 ayat aja. Tema kita sore hari ini adalah jangan pernah menyerah. Kita tahu bahwa selama kita hidup di dalam dunia ini, banyak masalah, persoalan yang silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan di Yosua 1 ayat 9 tadi, bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi apapun masalah persoalan yang kita hadapi, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa selama kita hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah pertandingan. Jadi kita sepakat bahwa selama kita masih hidup, kita butuh perjuangan. Selama kita hidup, kita butuh
pertandingan dan kesempatan-kesempatan yang kita ambil. Dan tujuan kita untuk semuanya itu adalah kemenangan. Dan Tuhan sudah menciptakan kita, merencanakan kita bahwa kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Keberhasilan dan kesempatan itu semua berasal dari Tuhan. Dan semua orang diberikan kesempatan. Tetapi kita tahu bahwa banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia mendapatkan kesempatan. Dia tidak menyadari bahwa dia mendapatkan kesempatan. Dan ada juga orang yang mendapatkan kesempatan tetapi tidak mampu menjalani proses kesempatan itu. Jadi kita sepakat bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan kalaupun orang itu gagal, itu artinya dia tidak menyadari bahwa kesempatan itu ada dan dia tidak taat atau tidak mampu menjalani proses kesempatan itu. Kita tahu bahwa kesempatan itu kita tidak tahu kapan datangnya. Tetapi sebelum kesempatan itu datang, kita perlu memaksimalkan kemampuan kita. Kita perlu memaksimalkan iman percaya kita. Sehingga ketika kesempatan itu datang, kita mampu menjalani proses yang ada di setiap kesempatan itu. Sehingga kita dikatakan bahwa kita adalah atau kita keluar sebagai pemenang. Jadi kita tidak bisa menunggu saja. Kalau kita menunggu artinya kita tidak berbuat apa-apa. Dan kalau kita tidak berbuat apa-apa, kita juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Ketika ada masalah persoalan dalam kehidupan ini, respon orang bermacam-macam. Dan berbeda-beda responnya. Ada yang meresponinya dengan tetap kuat, tetap sabar, sehingga dia boleh melewati semua masalah persoalan dalam hidupnya. Tetapi ada juga yang meresponinya dengan putus asa. Atau dia menyerah dengan keadaan. Begitu banyak mungkin dalam rumah tangga. Dalam menghadapi suami-suami yang tidak takut akan Tuhan. Suami-suami yang tidak jelas. Jadi banyak istri-istri yang mungkin sudah putus asa, sudah kehilangan pengharapan atau sudah menyerah dalam keadaan ini. Sehingga sering kita lihat bahwa banyak rumah tangga yang mengalami kehancuran, banyak rumah tangga yang mengalami perceraian. Jadi sebagai orang-orang percaya, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita tidak menyerah. Apapun masalah persoalan kita, Tuhan mau kita tidak menyerah. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia Allah El Shaddai kita. Dia Allah yang maha kuasa. Tangannya sanggup, tangannya cukup kuat untuk menopang kita. Ada lagi ketika menghadapi masalah persoalan, ada lagi orang yang mencari jalan keluar melalui dukun-dukun, melalui orang-orang pintar. Karena dia tidak sabar menanti pertolongan Tuhan, tidak sabar menanti janji-janji Tuhan. Padahal Tuhan sudah berjanji bahwa setiap masalah persoalan atau persoalan-persoalan apapun yang kita hadapi selama kita hidup di dunia ini, bahwa Tuhan berjanji bahwa itu semua tidak akan melampaui atau tidak akan melebihi kekuatan kita. Tapi banyak orang yang tidak sabar untuk menantikan itu semua. Sehingga dia mencari jalan pintas. Dia mencari pertolongan atau dia mencari jalan keluarnya sendiri. Dengan datang ke dukun. Dengan melakukan, mencari kesenangan diri sendiri. Itu juga mengakibatkan hal yang tidak baik. Dan putus asa. Anak-anak muda juga banyak yang
menjerumuskan dirinya dengan pergaulan bebas, dengan narkoba, dengan alasan stres. Mungkin karena di rumah melihat keadaan orang tua yang berantem terus, ataupun menghadapi pekerjaan di kantor, ataupun banyak masalah. Jadi anak-anak muda banyak yang menjerumuskan dirinya ke pergaulan bebas, ke narkoba. Semuanya itu adalah sikap yang mudah menyerah. Itu adalah ciri-ciri orang yang mudah menyerah pada keadaan. Sikap mudah menyerah itu sepatutnya tidak dimiliki oleh orang-orang percaya. Karena sudah seperti kita katakan tadi bahwa kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah pencipta langit dan bumi. Kita mempunyai Allah yang maha kuasa. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup menolong kita. Jadi Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang mudah menyerah. Sore hari ini kita belajar apa sih yang menyebabkan orang-orang mudah menyerah? Apa yang menyebabkan orang-orang menyerah? Jadi sore hari ini ada dua hal yang membuat orang-orang yang gampang menyerah. Yang kita pelajari, yang pertama, orang yang mudah menyerah adalah karena dia jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan artinya dia tidak memiliki hubungan yang erat. Dia tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga dia tidak mengerti, dia tidak tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Kalau dia punya hubungan yang baik dari Tuhan atau dia dekat dengan Tuhan, dia pasti tahu bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang sanggup menolong dia. Jadi orang-orang yang mudah menyerah adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang mudah menyerah adalah karena terlalu sering mendengarkan kabar-kabar negatif, mendengarkan gosip, mendengarkan perkataan-perkataan yang negatif sehingga yang menimbulkan intimidasi di dalam pikiran kita. Contohnya, ketika kita mengalami sakit penyakit, ada orang di sekitar kita yang mengatakan, waduh, penyakitmu terlalu parah untuk disembuhkan. Atau ketika kita punya masalah di dalam rumah tangga atau di dalam usaha, ada rekan kita ataupun orang-orang di sekitar kita yang mengatakan bahwa masalah kita terlalu sukar untuk diselesaikan. Atau perkataan yang mengatakan bahwa engkau tidak mungkin sukses, engkau tidak mungkin berhasil. Semua kata-kata negatif itu yang membuat kita menyerah, yang membuat kita putus asa. Jadi jangan terlalu atau jangan bergaul dengan orang-orang yang membuat kita tidak percaya atau yang membuat kita putus asa. Orang-orang yang seperti itu jauhkan. Karena itu membawa dampak yang tidak baik bagi kita. Perkataan-perkataan negatif itu akan membuat kita putus asa, kehilangan pengharapan, menyerah kalah. Kalau kita menyerah berarti kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi kenapa Tuhan tidak mau kita menyerah dalam keadaan kita? Karena ketika kita menyerah, kita kehilangan kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Itulah makanya Tuhan tidak mau kita menyerah. Supaya kita melihat betapa ajaibnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Sehingga kita memuji dan memuliakan namanya. Itu dua hal yang kita bisa belajar sore hari ini. Ciri-ciri orang yang mudah menyerah. Jadi kita belajar supaya kita tidak menjadi orang-orang yang mudah menyerah. Kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita tidak mendengarkan hal-hal negatif, perkataan-perkataan negatif, gosip-gosip yang tidak baik. Jauhkan itu semua.
Dan apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mudah menyerah? Kalau tadi kita belajar 2 hal, sore hari ini juga kita bisa melakukannya agar kita tidak menyerah pada keadaan kita, pada masalah kita. Yang pertama, miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Melalui saat teduh kita pribadi dengan Tuhan, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan sehingga roh Allah itu ada di dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa setiap orang-orang yang percaya dipenuhi oleh roh Allah. Jadi kita harus bangun hubungan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan kita. Yang kedua, baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita. Karena di firman Tuhan banyak kita baca mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat-mujizat dari mulai perjanjian lama. Kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Banyak sekali mujizat yang dilakukan Allah. Di perjanjian baru kita bisa melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, banyak sekali mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Contohnya, kita lihat bagaimana iman seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Imannya begitu kuat. Dia bilang, asal ku jamah saja jubah Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Dari mana dia mendengar bahwa imannya bangkit, bahwa asal ku jamah saja jubah Tuhan Yesus aku pasti sembuh. Dia sudah 12 tahun mengalami pendarahan, hartanya habis untuk dia berobat. Tapi imannya timbul. Dari mana imannya timbul? Karena berita-berita yang dia dengar bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dia sehingga imannya timbul. Makanya tadi kita bilang, kenapa orang-orang mudah menyerah? Karena terlalu sering mendengar gosip-gosip yang membuat negatif. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita tidak mudah menyerah? Baca firman Tuhan. Di firman Tuhan semua banyak hal-hal yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Allah, Tuhan Yesus dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi kalau perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan, ketika imannya naik, ketika imannya bangkit, ketika imannya kuat bahwa asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Kita tahu bahwa diam-diam di antara kerumunan orang banyak, dia menjamah tubuh Tuhan, jubah Tuhan Yesus. Dan saat itu juga pendarahannya berhenti. Jadi miliki iman seperti perempuan yang sakit pendarahan ini. Kita sama-sama belajar sore hari ini. Bangkitkan iman kita, bangkitkan roh kita, bahwa kita menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Bergaul dengan hamba-hamba Tuhan yang bisa membangkitkan iman kita melalui kesaksian-kesaksian yang menguatkan kita. Jadi bukan melemahkan iman kita yang membuat kita takut, yang membuat kita menyerah. Jauhi teman-teman atau orang-orang yang membuat iman kita lemah, jauhkan itu. Jadi bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Bergaul dengan hamba-hamba Tuhan. Sehingga hari lepas hari, apapun masalah persoalan kita, iman kita bangkit. Kita meraih janji Allah bahwa persoalan-persoalan yang ada tidak akan melebihi kekuatan kita. Perkatakan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini apapun keadaan Bapak Ibu semua, mungkin saat ini ada yang mengalami begitu banyak masalah persoalan rumah tangga yang tidak kunjung selesai. Mungkin sudah bertahun-tahun. Masalah rumah tangga begitu-begitu aja.
Selalu bertengkar dalam rumah tangga antara suami dan istri. Anak-anak juga tidak merasa damai di rumah sehingga anak-anak mencari pergaulan di luar. Karena di rumah tidak ada damai sejahtera. Mungkin juga ada di antara Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit. Percaya sama Tuhan Yesus. Tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Jadi apapun masalah persoalan kita sore hari ini, Tuhan mau kita datang padanya. Kita percaya kepadanya. Kita percaya atas setiap rencana-rencananya dalam hidup kita. Tuhan mau mengajak kita untuk supaya kita tidak menyerah. Tidak menyalahkan keadaan. Tidak menyalahkan orang lain. Miliki iman yang teguh seperti perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kita boleh baca di Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 kita baca bersama-sama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Jadi di sini Nabi Habakuk mengatakan kepada kita bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, artinya tidak ada apa-apa. Tetapi dia akan terus bersorak-sorak di dalam Allah. Karena Tuhan itu adalah kekuatannya. Tuhan yang akan memberikan kakinya untuk seperti rusa, berjejak di atas bukit-bukit masalah kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kita. Tuhan yang akan memampukan kita untuk menghadapi masalah persoalan yang kita alami saat ini. Tuhan yang akan menolong kita. Karena di setiap persoalan-persoalan kita, Tuhan sudah sediakan semua jalan keluarnya. Tinggal kita yang terus harus menantikan pertolongan Tuhan. Terus berharap kepada Dia, terus percaya kepada Dia. Mengandalkan Tuhan terus dalam hidup kita. Kita boleh punya iman seperti kita bisa baca di Perjanjian Lama bagaimana Abednego dimasukkan di dalam perapian karena dia disuruh untuk menyembah allah-allah bangsa Filistin. Tetapi Abednego mempunyai iman yang teguh. Dia katakan di dalam, kita bisa dibantu baca di Perjanjian Lama, sekalipun doaku tidak dijawab, sekalipun Allahku tidak melepaskan aku dari perapian ini, tetapi aku tidak akan menyembah Allah lain. Luar biasa. Jadi belajar kita, banyak hal yang kita bisa belajar dari firman Tuhan. Bagaimana iman-iman nabi-nabi yang sebelum kita. Padahal saat ini kita adalah hidup karena kasih anugerah. Kita hidup dikasih anugerah Tuhan. Jadi kita tinggal belajar, miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, baca firman Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena kita tahu dunia ini semakin hari semakin jahat. Jadi ini waktunya kita mendekat kepada Tuhan karena kita tahu di luar Tuhan hidup kita binasa. Di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan apapun yang kita lakukan di luar Tuhan semuanya sia-sia. Itu yang harus kita percaya. Jadi kita butuh Tuhan. Hari-hari ini kita butuh Tuhan melebihi hari-hari yang lain. Karena kita tahu hari-hari ini bertambah jahat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, sore hari ini apapun keadaanmu, apapun masalah persoalanmu, datang kepada Tuhan.
Karena hanya Dia yang sanggup menolong kita. Hanya Dia yang sanggup melepaskan kita. Bertekun dan sabar menanti-nantikan Tuhan adalah kunci untuk mengalami mujizat-Nya. Karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan yang kita sembah dahulu dan sekarang adalah sama. Mujizat-Nya masih ada. Kuasa-Nya masih tetap. Jadi Bapak Ibu semua bertekun dan sabarlah menanti-nantikan Tuhan. Agar kita semua mengalami kebaikan Tuhan, kita bisa mengalami kemuliaan demi kemuliaan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Amin. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Bapa. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu sore hari ini Bapa boleh memberikan kekuatan kepada kami, penghiburan kepada kami Bapa. Bahwa kami punya Tuhan Allah yang luar biasa. Engkau Allah El Shaddai kami, Engkau Allah Jehovah Jireh kami Bapa. Kami tidak perlu takut Tuhan. Apapun masalah persoalan yang kami alami selama kami masih di dalam dunia ini Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Allah sanggup menolong kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biar kami tetap kuat, tetap teguh terus di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah selesai mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau meresponi firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami informasikan apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan layanan doa, perjamuan kudus, dan juga minyak urapan, dapat menuliskannya di kolom komentar Facebook ataupun YouTube JKI SHBC, atau apabila Bapak Ibu Saudara bergabung dalam WhatsApp grup JKI SHBC, Bapak Ibu dapat menuliskan di dalam sana. Dan saya juga informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfernya ke rekening yang tertera pada layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, saat ini kita akan lanjut doa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemuda dan pemudi serta anak-anak bangsa ini dengan kecerdasan dan kepandaian yang daripadamu Tuhan, untuk membangun negara kami menjadi negara yang maju kuat dan bangsa yang takut akan Tuhan. Diberkatilah juga presiden kami yang memegang otoritas tertinggi di bangsa ini, yaitu pemerintahan Pak Jokowi beserta jajaran menteri-menterinya. Berikan kesehatan, kekuatan untuk membangun bangsa kami. Berkati anak-anak Tuhan di dalam pemerintahan bangsa ini, supaya otoritas Allah juga ada pada mereka. Berkati pemerintahan daerah kami Tuhan, Gubernur Banten Bapak Wahidin Halim beserta para staf provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, RT, RW juga Tuhan berkati, supaya mereka yang sudah terpilih oleh rakyat diberikan amanat agung, hati yang tulus melayani rakyatmu tanpa tebang pilih, memiliki toleransi umat beragama yang tinggi, dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami ya Tuhan, gereja kami JKI SHBC, Opung Kezia yang sedang sakit agar cepat sembuh dan dipulihkan seperti sedia kala. Pak Yakub Rangkas Bitung juga bisa pulih dari sakit stroke. Bu Leli yang saat ini mengalami tensi tinggi Tuhan 200/100 dan mengalami gejala pusing Tuhan yang luar biasa saat ini, biar Tuhan pulihkan dan kembalikan Tuhan tensinya dengan tensi yang normal Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan, jamah Tuhan Sarah Sumiati Tuhan, kiranya kesembuhan dan penyakit epilepsi otak kanan yang dialaminya saat ini Tuhan juga jamah Tuhan sembuhkan. Kami berdoa Tuhan untuk Maretman, siswa PAK Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit perut Tuhan dan kencing darah Tuhan. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau pulihkan kembali Tuhan menjadi norma Tuhan. Sembuh dari sakit perutnya Tuhan dan kencing dengan normal lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk Tiara Tuhan. Dipulihkan dari sakit demam, batuk kering dan flu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bulang Jojo Tuhan dari Bandung Tuhan yang baru menyelesaikan operasinya Tuhan. Tuhan segera pulihkan Tuhan, dan semua organ tubuhnya Tuhan sehat sempurna kembali sedia kala Tuhan. Berdoa Tuhan untuk keluarga Ronald dan Canya Tuhan. Berkati Tuhan rumah tangga Tuhan, pengantin ini Tuhan, pengantin baru ini Tuhan, dan dalam proses persalinannya Tuhan bisa berjalan dengan lancar Tuhan, tidak kurang suatu apapun Tuhan. Ibu dan bayi sehat Tuhan dua-duanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Letda Evan Tuhan, dijagai dalam tugas Tuhan. Tolak peluru nyasar, tolak niat-niat orang jahat Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang jauh dari orang tuanya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan Tuhan dan penyertaan mereka setiap harinya Tuhan, sehingga mereka Tuhan selalu Tuhan saling menguatkan Tuhan, hari lepas harinya bersama teman-temannya Tuhan, selalu diberikan sukacita Tuhan dan tidak kurang satu apapun Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan hamba berdoa Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan ini Tuhan, Tuhan Engkau jamah mereka Tuhan dari ujung rambut hingga ujung kakinya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang sedang susah hati Tuhan juga Engkau hiburkan Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan kekuatan Tuhan untuk mereka saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa Tuhan. Saat ini juga Tuhan hamba berdoa Tuhan, berkati seluruh jemaat kami yang akan datang Tuhan beribadah pada hari Minggu nanti juga, nanti Tuhan Engkau berkati Tuhan. Baik jemaat yang di Tangerang, Cikande, Sempu, Ciruas, Ciujung, Keragilan dan Pakupatan Tuhan, Serang Kota,
Kramat Watu, Cilegon, dan Merak Tuhan. Tuhan serta mereka dalam perjalanan Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, keselamatan yang daripadamu Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati juga para pelayan-Mu Tuhan yang melayani hari ini Tuhan. Baik pemain musik, WL, singer yang berkhotbah Tuhan, Ibu Sofia Tuhan Engkau berkati. Juga Tuhan tim multimedia Tuhan Engkau berkati. Kiranya kasih karunia Tuhan limpah atas mereka Yesus. Kami saat ini Tuhan berdoa juga Tuhan untuk pendeta kami Pak Andi Sembayang Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai Tuhan setiap aspek kehidupannya Tuhan. Baik itu sebagai suami Tuhan, sebagai ayah, sebagai pemimpin gereja kami ataupun pemimpin di perusahaannya. Tuhan berikan Tuhan kesehatan, kekuatan senantiasa dalam pelayanan dan kasih-Nya senantiasa terhadap jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan sangat melimpah Tuhan. Seperti Tuhan Yesus sudah memberkatinya secara luar biasa. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Endah Tuhan sebagai istri, sekaligus Ibu Gembala Tuhan bagi jemaat kami Tuhan. Semoga diberkati dalam pelayanan, diberikan kesehatan Tuhan, kekuatan menjadi istri atau ibu gembala yang takut akan Tuhan. Berkati juga anak-anaknya Tuhan, Lukas dan Lovanda. Mereka akan tampil sebagai generasi penerus bangsa dan keluarga yang sukses Tuhan, diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini Yesus yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Untuk saat ini Tuhan tidak menyerah Tuhan, kami diingatkan kembali oleh firman-Mu Tuhan agar kami tidak menyerah dalam kondisi apapun Tuhan. Kami Tuhan diingatkan kembali untuk tidak putus asa dalam kondisi apapun Tuhan. Kami diberikan keyakinan untuk percaya dan berharap Tuhan bahwa mujizat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami bagi yang setia dan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali mengangkat kita semua masuk ke dalam kerajaan-Nya. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Sampai bertemu di ibadah tengah minggu pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.